Warga Tionghoa bergembira menyambut Tahun Baru Imlek. Tidak hanya merayakan momen pergantian tahun, secara tradisional, Imlek merupakan waktu untuk melakukan penghormatan kepada keluarga, dewa surgawi, serta leluhur. Hal ini juga merupakan waktu untuk menyatukan keturunan Tionghoa yang ada dalam pesta keluarga dan doa bersama. Hari Imlek juga dikenal dengan sebutan Festival Musim Semi. Imlek pada umumnya dirayakan selama 15 hari di Tiongkok. Perayaan Imlek sempat dibatasi di masa Orde Baru lewat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Namun pada masa reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengeluarkan Kepres Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Inpres Nomor 14 tersebut. Umat Konghucu pun diperbolehkan mengadakan kegiatan keagamaan dan adat istiadat tanpa harus memiliki izin khusus. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai hari nasional. Imlek otomatis menjadi hari libur nasional. Sebagai hari raya, Imlek memang dirayakan sebagai tahun baru masyarakat Tionghoa atau mereka yang memiliki keturunan Tionghoa. Bahkan, orang yang memeluk agama selain Konghucu sekalipun, jika masih berdarah Tionghoa, juga masih ikut merayakan Imlek. Dengan berbagai tradisi yang syarat makna, Imlek menjadi salah satu khasanah budaya Indonesia. Pada tanggal 1 Februari, masyarakat Tionghoa merayakan Tahun Baru atau Imlek. Nah, tentu saja ini merupakan momen yang penuh dengan kegembiraan, harapan baru, tapi perayaan Imlek ini sebenarnya memiliki banyak sekali maknanya. Makna spiritualnya, makna tradisional, dan budayanya, dan tentu saja kebersamaannya. Nah, kali ini untuk lebih memahami mengenai Imlek ini serta tradisi ya Tionghoa, saya sudah berada di Vihara Dharma Bakti atau di kelenteng yang berada di Glodok Petak 9. Saya ditemani oleh pembina dari Vihara Dharma Bakti ini, Pak Haji sebenarnya Yusuf Hamka atau dikenal sebagai Babah Alun. Halo Babah, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat selalu ya. Iya. Dan kita melakukan wawancara ini tentu saja dengan protokol kesehatan, sudah divaksin, sudah di antigen, dan hari ini juga hujan lebat, tapi katanya simbol kemakmuran. Simbol kemakmuran. Jadi semoga suara kita cukup jelas ya. Insya Allah Babah. jelas kok. Ya. Nah, Babah, ini tahun kedua ya kita merayakan Imlek dengan suasana COVID ya. Tapi sebelum kita ke arah sana, saya ingin tahu sedikit mengenai vihara ini. Karena vihara ini salah satu atau mungkin yang sangat tertua di Jakarta. Dibangun kalau tidak salah pada tahun 1650, jadi lebih dari 300 tahun. Nah, Pak Haji Yusuf Hamka ini sejak tahun 2017 menjadi pembinanya. Mungkin bisa cerita sedikit latar belakang dan juga kok bisa seorang Muslim menjadi pembina dari sebuah vihara? Jadi gini, Mbak Desi, ini Muslim, saya Muslim, saya mendapat kehormatan untuk mendamaikan pengurus yang ribut waktu itu. Ini kelenteng tertua, 1650 sampai sekarang, kurang lebih 372 tahun di Jakarta ini. Dan kelenteng ini bukan hanya dikenal oleh teman-teman Tionghoa yang beragama Buddha,
tetapi teman-teman dari Nasrani, teman-teman dari Muslim juga mengetahui. Nah, Jadi kelenteng betul-betul simbol kebersamaan. simbol ya. kebersamaan, keberagaman di sini. Dan di sini kelenteng ini banyak berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang Muslim, maupun Kristen. Bahkan waktu PSBB kemarin, teman-teman kita dari Ormas Islam yang dulu namanya FPI itu menyemprot disinfektan ke sini. Dan kita sering bekerja sama, bahkan kalau saudara-saudara kita yang Muslim ada dapat musibah, kebanjiran, kebakaran, kita semua bekerja sama. Nah, waktu 2014 itu ribut antar pengurus. Terus kemudian entah 2015 kebakaran. Nah, menurut mereka dewa-dewinya marah sehingga kebakaran lah. Iya. Padahal kelenteng ini selalu menjadi tujuan baik dari umat-umat Konghucu, umat Buddha di kala Imlek, teman-teman pejabat-pejabat tinggi selalu menjadi sentral poinnya di sini kalau Imlek. Nah, ini kelenteng yang sangat makbul, kalau bahasa Islamnya itu makbul, tempat orang-orang Tionghoa ini tempat meminta kepada dewa dewi di sini. Nah, mereka ribut 3 tahun tidak selesai-selesai. Tahu-tahu beberapa pengurus yang concern terhadap kelenteng ini datang kepada saya. Datang kepada saya untuk bantu mendamaikan. Saya bilang, saya Muslim, tidak mungkin saya mengurusi ini. Saya bilang, coba deh saya cari tokoh Buddhis. Waktu itu Pak Tommy Winata. Saya singkat kata, saya cari Pak Tommy Winata. Saya bilang, Pak Tommy, ini kelenteng pada berantem. Pak Tommy tolong beresin. Mulanya Pak Tommy nggak mau. Beliau menolak. Terus saya bilang, Pak Tommy, saya saja yang Muslim concern akan keberadaan kelenteng ini. Karena kelenteng ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi simbol keberagaman yang mesti Dan ada. sudah menjadi bagian dari masyarakat sekitar. Sini. Jadi di sini coba lihat, yang berinteraksi, yang bekerja, teman yang Muslim, teman yang Hindu, teman yang Nasrani, nggak ada masalah gitu. Akhirnya Pak Tommy terus ngelihat saya. Jadi saya harus apa? Ya, menurut saya kalau saya digerakkan sama Allah, kamu harusnya digerakkan sama Dewi Kuan Im-nya. Terus dengan sedikit melotot kepada saya melihat, ya deh, lu bener juga ya. Oke, nah, singkat kata Pak Tommy bantu urus. Nah, setelah diurus, selesai didamaikan, 3 tahun didamaikan yang lain tidak beres. Di Pak Tommy 3 jam selesai. Terus kemudian Pak Tommy mungkin sembayang di sini, mencari tahu siapa yang pantas jadi pengurus. Pak Tommy mencari tahu dengan pakai ciamsi atau xiaopue, itu sementara belum diizinkan. Terus rupanya Pak Tommy mengambil xiaopue atas nama saya. Ternyata saya diperkenankan. Akhirnya Pak Tommy menunjuk saya untuk ikut bertanggung jawab karena saya yang bawa ke dia ini untuk bantu diurusin gitu sebagai pembina. Ini sejak tahun 2017 Sejak ya? tahun 2017. Dan sampai sekarang aman-aman saja, sudah tidak ada Aman-aman saja, konflik. makmur, dan semua sejak ada COVID juga semua makmur. Bahkan kita sedang membangun. Kita bangun cukup lumayan bagus. Ini bangunan sementara, di belakang kita bangun ada basementnya dan kita buat sedikit mega. Karena apa? Karena begitu Imlek, jamaahnya luar biasa. Bahkan kami kalau masuk, itu nggak mungkin nggak meneteskan air mata. Meneteskan air mata bukan karena menangis, tetapi api-api dari hiyo atau dupa itu luar biasa. Umat Buddhis, umat Konghucu yang merayakan Imlek, semua datang berduyun-duyun kemari. Iya. Nah, nanti kalau sudah direnovasi itu kira-kira ada bisa berapa orang yang bisa masuk ke dalam? Biasanya itu kalau pas Imlek ada mungkin 2.000 orang. Tapi kalau nanti sudah bangun, mudah-mudahan bisa 5.000 lebih besar orang. lagi. Tapi Dan kan ini ini bergantian. Dan ini lokasinya dari dulu memang di sini ya, sejak tahun 1650 itu. Jadi Betul. ini sebenarnya bangunan yang sangat bersejarah juga dan keberadaannya juga sudah membaur dengan masyarakat. Tapi selama 2 tahun ini kan, Babah, ini kan suasana COVID. Nah, Betul. perayaan Imlek khususnya tahun lalu itu seperti apa? Karena kita pas di tengah PSBB waktu itu dan banyak sekali pembatasan-pembatasan Betul. sehingga pasti ada yang berbeda lah. Kita bataskan, kita pakai tiket sistemnya, kita suruh antri. Jadi kita antri, yang masuk nggak boleh berdesak-desakan kayak dulu, dibebaskan. Jadi kita menjaga protokol kesehatan.
Nah, tetapi namun demikian tetap saja mata ini perih karena saudara-saudara kita yang merayakan Imlek itu ada kepercayaan bakar lilin, Ya. bakar hio atau dupa itu, Hmm. jadi bakar semua. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman yang nanti pembangunan ini sirkulasi udaranya yang bagus, kalau perlu dipasang exhaust fan supaya ditarik asap-asap itu. Dan alhamdulillah Imlek kemarin juga cukup ramai, tetapi tertib, diantriin ya. pelan-pelan. Nah, kalau untuk tahun ini bagaimana untuk perayaan Imleknya? Seperti apa pembatasannya dan jam-jam bukanya dan berapa orang yang boleh hadir dan prokesnya itu bagaimana? Tetap kita seperti tahun lalu bahwa kita batasi, pokoknya di dalam ruangan ini cuma separuh yang bisa terisi, yaitu kapasitas mungkin 30 orang, per 30 orang kita ganti gitu, turun gantian. Nah, terus kita tetap sistem tiket, kita suruh baris ngatur, dan semua yang mau masuk sini harus sudah divaksin. Iya. Kalau nggak divaksin, nggak boleh. Oleh sebab itu, teman-teman yang mau merayakan Imlek di sini, kami mohon supaya divaksin dan ada kartu vaksinnya paling Iya, tidak. dan pembatasan jam buka seperti apa? Karena Ah. kalau setahu saya kan sebelum merayakan Imlek malam 24 jam. sebelumnya kan juga. Nah, ini bagaimana? Jadi sekarang ini karena PPKM sudah naik level 3, kami tidak buka 24 jam. Mungkin kita sampai jam 6 sore, tetapi kecuali malam Imleknya kita buka itu, tapi selanjutnya hari Imleknya sampai jam 6 sore kita batasi. Gitu. Iya, nah Baba walaupun sudah seorang muslim tapi saudara-saudaranya kan masih merayakan Imlek. Betul. Imlek ini adalah tahun macan air. Tahun saya. Oh, si macan. Ya, tahun macan air ini dia selalu membawa keberkahan, macan air ini. Dan dia juga membawa ketegasan, tapi juga tidak boleh sombong. Kita mungkin ingin lebih tahu ya, karena ini merupakan kegembiraan bagi kita semua ya, bukan saja masyarakat Tionghoa, tapi lebih paham lagi mengenai ritualnya, makna spiritualnya. Nah, Imlek ini saya mulai biasanya kita bilang Kongsi Faca ya. Betul. Artinya apa sih? Jadi begini, selamat tahun baru dan semoga Anda makmur. Jadi kalau Kongsi Faco itu kita didoakan semoga makmur. Kalau di Islam kan kita biasa, kalau 40 orang mendoakan makbul. Selain makmur, makbul. Jadi gitu. semoga makmur. Nah, biasanya 24 jam ya dibuka ya. Betul. Nah, ini apa yang dilakukan oleh masyarakat? Bagaimana ritualnya ataupun prosedurnya mulai dari malam sebelum tahun baru itu sendiri? Bisa Jadi malam diceritakan? tahun baru itu saudara-saudara kita yang merayakan Imlek itu makan bersama keluarga. Jadi di malam tahun barulah keluarga yang semua sudah dewasa, sudah berbisnis di seluruh negeri biasanya kumpul kepada orang tuanya, dan orang tuanya masak, kemudian makan bersama, saling berinteraksi. Kemudian begitu jam 12 malam tepat, itu mereka sembahyang. Baik sembahyang di rumah, baik sembahyang di kelenteng. Mereka siap sembahyang supaya minta kesehatan, kemakmuran di tahun selanjutnya. Nah, juga kalau nggak salah ada acara-acara ritual, ada kepercayaan dari saudara-saudara kita, kalau hari raya Imlek katanya nggak boleh nyapu ke depan keluar gitu. Oh, nggak boleh menyapu? Iya, Depan katanya keluar? Jadi kalau rezekinya bisa nyapu, keluar, nyapu ke dalam. jadi Nah, nyapu itu ke dalam. acara kegiatan kepercayaan mereka. Jadi buat saya ya kita patut hargai apa yang mereka lakukan. Kadang-kala ya bahkan nggak boleh megang sapu juga gitu kan. Oh, ini perlu diingat ini. Paling nggak kalau nyapu jangan keluar ya, nanti Iya, supaya rezekinya rezekinya juga nggak keluar katanya. keluar. Jadi ini kan bukan saja pergantian tahun ya, seperti Betul. kita dari tahun 2021 menjadi 2020, tapi kan ada makna itu tadi, makna spiritualnya Ya. juga. Nah, kira-kira apa? Ini sekarang tahun Imlek tahun 2571 ya kalau Iya. tidak salah. Makna spiritualnya itu sebenarnya apa? Apakah di situ ada harapan, ada Iya, tadi karena dikalkulasi dengan sio biasanya. Dan kebenaran tahun 2022 ini, Imlek ini adalah tahun macan air. tahun saya. Oh, sio macan. Nah, tahun macan air ini
dia selalu membawa keberkahan macan air ini. Dan dia juga membawa ketegasan, tapi juga tidak boleh sombong. Selain berkah, tegas, juga kita tetap humble dan berbagi. Kalau itu kepercayaan dari macan air. Dan di dalam menghadapi Imlek tahun macan air ini biasanya mereka ada simbol warna-warni yang disenangi. Warna yang disenangi itu warna biru. Ini khusus untuk show macan air. Show macan air. Jadi warna keberuntungan. Warna keberuntungan, betul. Warna biru, jadi Mbak Desi nanti boleh pakai warna biru. Banyak pakai baju biru. Warna merah seperti ini, merah mentereng, warna hijau mint, ya, terus warna kuning kekaisaran, ya kan. Jadi karena macan kan ada yang warna belangnya kuning, nah itu kuning kekaisaran, gagah sekali itu kuning. Jadi warna kuning, insya Allah itu selalu memberi kecemerlangan dan keberuntungan di tahun 2022 ini. Iya, jadi tahun baru berubah show. Tahun ini show macan, kita sudah lewati show apa yang terakhir saya lupa. Kerbau kayu. Iya benar, kerbau kayu. Tahun lalu show kerbau kayu. Kerbau kalau tidak salah juga kerja keras ya. Kerja keras. Jadi harapan bagi teman-teman Tionghoa untuk tahun ini itu kira-kira ada yang berubah nggak? Apakah ada individual harapan atau ada yang dijadi fokuskan lah untuk tahun pandemi ini. Pandemi ini bisa cepat selesai, kita bisa bekerja bersama-sama lagi, sehingga kemakmuran itu akan datang dengan sendirinya, dan pemerintah dapat menyelesaikan pandemi ini dengan bijaksana, dan pemerintah juga lebih banyak memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang kena terdampak. Dan tentunya kita berharap selain pemerintah membantu dengan bansos, kita mengharapkan teman-teman kita yang memperoleh kemakmuran dari kerbau kayu, tahun kerbau kayu kemarin, dan tahun ini mendapat kemakmuran, bisa bergandengan tangan dengan pemerintah. Kalau pemerintah memberikan bansos, paling tidak swasta juga memberikan bantuan-bantuan sosial berupa sembako atau apa kepada saudara-saudara kita, terutama sekitar tetangga kita dalam radius 100 meter, 200 meter yang membutuhkan. Dan ini dilakukan selama pandemi ini oleh Vihara. Terus kita melakukan terus, jadi bukan dari kelenteng ini saja, teman-teman swasta, kemudian dari kelompok yang teman-teman saya Muslim Tionghoa Indonesia itu selalu, bahkan kami di sini dulu sebelum PSBB mengadakan outlet nasi kuning setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi kita berikan 100 porsi buat orang makan dengan bayar 3.000, padahal kita beli dari warung setempat. Kita beli dari warung setempat harga 15.000, jadi kita subsidi 12.000. Kenapa kami jual? Karena kami tidak menghendaki orang-orang yang tidak membutuhkan ikut mengambil. Tapi kalau kami jual, yang membutuhkan ingin makan itu ngambil. Jadi, tapi sampai pas pertengahan tahun ini kita stop karena PSBB kedua itu. Nah, tetapi di outlet-outlet kami yang di masjid-masjid saya, terutama di Desari, di Sentul Barat, di Kolong Tol, di Ancol, maupun di Taman Suropati, kami buka terus nasi kuning. Jadi keberadaan Vihara ini memang betul-betul membaur dengan masyarakat setempat ya. Nah, kebersamaan ini kan penting ya dalam perayaan Imlek ini. Kebersamaan itu seperti apa? Apakah ini semua keluarga juga berkumpul? Kalau kita lihat misalnya mudik juga kan kalau di negara-negara China itu kan mudik. Ini apa kira-kira? Mereka mudik karena ketemu orang tuanya, karena mereka biasanya kerja di luar-luar kota. Kemudian orang tuanya di kota kelahirannya, jadi mereka semua balik. Sama, di sini juga anak-anaknya yang di luar negeri maupun yang di kota-kota lain yang bekerja, pulang berkumpul dengan orang tuanya, keluarganya. Bahkan kalau zaman dulu, karena sekarang sudah dilarang, selain mudik, ngumpul, makan bersama, interaksi, terus mereka main maciok, main domino, begitu. Jadi betul-betul suasana kegembiraan. Suasana kegembiraan. Ya. Nah, biasanya kalau berkumpul, apalagi di situ ada anak-anak ini, angpau. Oke, makna dari, karena yang sekarang yang minta angpau kan bukan sampai mungkin banyak juga warga di sini yang ayo dong bagi-bagi angpau gini. Apa makna dan sejarah dari angpau ini, Babah? Jadi angpau ini adalah simbol bahwa keberkahan. Jadi bukan dari angka nominal uangnya, tetapi kertas angpau itu
adalah bahwa kita mendoakan orang yang mendapat angpau supaya bisa berkah, maju, sehat, panjang umur. Demikian pula mereka yang menerima juga mendoakan kepada yang memberikan itu juga supaya sehat, panjang umur, rezekinya tambah. Kalau di Islam itu kayak sadakoh, Iya. ya kan? Jadi angpau itu artinya amplopnya itu atau amplopnya apa? itu simbolnya, bukan isinya. Nah, Tapi isinya ada sejarahnya asal usul kenapa diberikan khususnya untuk anak-anak Pak Yusuf orang tua juga Babato? boleh Oh, diberikan asal yang belum kawin, belum nikah oke, katanya. orang Tapi tua. kalau saya memodifikasi. Jadi kalau saya Imlek, saya bagi angpau. Terus kalau Lebaran saya juga bagi angpau gitu. Jadi angpau ini memang menjadi budaya memang yang udah ribuan tahun buat kita. Jadi kemudian selain angpau, itu biasanya mereka nunggu angpau di hari Imleknya. Pas di hari Imleknya. Jadi kumpul semua anak-anak, itu kan cucu, ponakan semua kumpul. Jadi mereka nungguin angpau. Cara pemberiannya itu bagaimana? Siapa yang memberikan dan cara menerimanya? Yang lebih tua yang memberikan kepada yang muda, itu rata-rata. Dan rata-rata yang lebih makmur juga yang memberikan kepada yang kurang makmur gitu. Jadi mereka memberikan dan biasanya itu anak-anak kecil kita, ponakan-ponakan kita itu setelah dapat angpau, mereka suka buka tuh. Oh dapat berapa, terus bilang, oh yang ini, om ini banyak nih, tante ini banyak nih ngasihnya, minta lagi. Biasa itu waktu kecil gitulah kita anak-anak. Iya. Dan yang penting waktu Imlek itu banyak makanan yang kita nggak pernah ketemu di kala bukan Imlek itu. Makmur pengertian dari teman-teman saudara-saudara kita yang merayakan Imlek ini, itu adalah bahwa tahun ini makmur. Jadi kadang-kala bahkan banjir juga diharapkan, hujan berlimpah itu karena itu lambang kemakmuran dan pasti tahun yang akan diliwati ini, Imlek ini pasti akan membawa keberkahan sepanjang masa. Ya ini mirip-mirip kalau kita Lebaran kan biasanya Ya, kita juga ada makan lontong ketupat, ketupat ya. opor. Iya. Ini apa-apa saja yang biasanya menjadi tradisi? Kita ada kue keranjang. Kue keranjang itu kayak dodol. Dan kue keranjang itu lengket gitu. Itu Biasanya maknanya apa tapi ya? Ada sebelum maknanya itu kalau dimasak dengan pakai telur dikocok, pakai bawang, terus dikocok, digoreng gitu ya, itu enak sekali. Nah maknanya itu karena lengket, itu pemersatu. Jadi biar kita keluarga merekat jadi satu. Saudara-saudara kita, teman-teman kita merekat menjadi satu. Kemudian ada yuseng juga. Ya, ini saya tahu yang mungkin bareng-bareng kita Sayur-sayuran makan. yang itu Itu dan apa? terus diangkat sama-sama disumpit dengan setinggi-tinggi mungkin. Jadi ini simbol kemakmuran supaya nanti tahun 2022 Imlek ini kita sama-sama naik ke atas tinggi bersama, pokoknya makmur bersama. Gitu. Itu kapan dimakan? Karena biasanya sebelum Imlek itu Malam. kan ada makan malam ya. Malam Imlek itu. Malam itu. Malam Imlek, justru malam Imlek itu kayak malam takbirannya kalau di Iya. Islam itu. Ya kan. Nah, kemudian ada ikan bandeng. Ikan bandeng itu lambang kemakmuran bener, rezeki. Jadi kalau kita lihat ya, ikan-ikan bandeng itu apalagi kalau beranak banyak gitu. Terus bandeng itu enak sekali dan cari pindang bandeng yang paling enak di hari Imlek. Oke. Gitu. Harus diingatin. Iya, pindang bandeng di hari Imlek gitu. Jadi bandeng itu simbol rezeki, ya Iya. telurnya banyak tapi rasanya juga enak ya. Enak dan tulangnya banyak gitu. Biasa sudah ada presto sekarang dimodifikasi. Terus ada buah jeruk. Nah ini kita lihat di sini kan mandarin itu biasanya Iya, jeruk identik. mandarin. Kenapa? Itu sama, buah itu menunjukkan bahwa selain kita subur, sudah mulai masuk musim tanam. Gitu. Jadi buah itu, jadi musim tanam itu nanti kalau sudah Imlek kan masuk cap gome. Ya, 2 minggu kemudian cap gome, 15 hari kemudian. Nah, itu adalah mulai musim tanam. Jadi pasti itu kepercayaan mereka saat ini kan musim hujan terus. Nanti rata-rata begitu selesai cap gome itu mulai kering, jadi musim tanam gitu. Jadi ada kaitannya juga dengan alam. Betul. Ya. Ada interaksi manusia dengan Iya, alam ya. betul. Jadi mereka aturan-aturan yang dibuat itu selalu bersinergi dengan alam. Nah,
hujan seperti sekarang ini, hujan lebat. Nah, ini biasanya katanya diharapkan. Betul. Ya. Tahun lalu hujan nggak ya? Hujan. 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 Juga. Waktu Imlek di sini hujan. Nah, Jadi kenapa sangat ya. persisnya? Apa yang menjadi makna? Kalau hujan itu makmur, pengertian dari teman-teman saudara-saudara kita yang merayakan Imlek ini, itu adalah bahwa tahun ini makmur. Jadi kadang-kala bahkan banjir juga diharapkan, hujan berlimpah itu, karena itu lambang kemakmuran. Dan pasti tahun yang akan diliwati ini, Imlek ini, pasti akan membawa keberkahan sepanjang masa. Nah, biasanya pas Imlek ini pasti hujan? Atau ada Enggak. pawangnya sendiri? Enggak selalu, enggak juga ada pawangnya. Itu kalau kita bilang Gusti Allah yang ngatur. Gusti Tapi Allah. biasanya hujan ya? Kalau... Biasanya hujan walaupun rintik-rintik. Tapi kalau hujannya berlimpah, berarti tahun itu keberkahan makin banyak. Kita harus kerja keras supaya rezeki kita tahun itu tambah banyak gitu. Dan untuk mempersiapkan kalau tahun yang akan datang rezekinya nggak banyak, ini udah ada tabungan gitu. Kalau ada musim kering paceklik, ya kita udah simpan di sini. Paling tidak sudah ada persiapan ya, Betul. sudah ada tabungannya, walaupun ya kita tidak ingin jadi banjir yang menyusahkan, menjadi bencana alam. Betul. Kita lihat memang sekarang musim hujannya semakin lama semakin lebat ya. Ya, Babah climate change. Iya. Nah, warna-warni yang khas kalau saya lihat kalau Imlek ini kan pasti merah sama Kuning. emas ya, kuning Ya, ini. Mas. Apa? Merah artinya kalau kita bendera merah putih, merah berani. Merah itu Hoki. Hoki. Ini warna hoki. Warna hoki. Ya kan. Kuning itu warna kelembutan, kebijaksanaan. Jadi makanya selalu angpau itu warnanya merah, nggak kuning gitu. Jadi supaya hokinya tambah, berkahnya tambah. Kalau hoki itu di Islam itu barokah gitu. Jadi makanya saya bilang kalau kita kerja tanpa barokah juga susah. Sama teman-teman saudara kita yang merayakan Imlek, dia kerja keras, tapi kalau nggak ada hokinya tetap aja nggak bisa makmur. Makanya hoki penting. Hoki itu datangnya dari Gusti Allah. Iya. Kerja keras dari kita sendiri. Hoki itu sebenarnya artinya apa ya secara? Barokah, berkah. Berkah juga. Jadi ya. setiap kerjaan kita selalu diridhoi gitu, diberkahi. Kalau nggak berkah, kita kerja keras setengah mati, tetap aja hasilnya nggak bisa mencapai. Jadi warna merah ini warna yang memang disukai, jadikan favorit, sementara emas, kalau kita lihat emas mungkin dengan ini Ya, warna kerajaan wise. juga ya. Wise, Kerajaan yang wise, yang bijaksana, yang adil. Keadilan dan kebersamaan. Jadi hoki, keberuntungan, kemakmuran, tapi ada emasnya juga, Iya. harus bijaksana. Bijaksana dan Harus kebersamaan. fair, kebersamaan. Dan keadilan. Harus ini kasih sayang juga. Betul. Kalau Empati. Dewa Kuan Yin ini kan juga katanya Betul. Dewa yang selalu mengasihi. welas asih ya, Uh-uh. mengasihi. Dan di sini saudara-saudara kita banyak yang datang yang dari Muslim gitu ya, yang pada datang ke sini entah acara wisata religi atau entah yang mau juga minta orang bilang kayak di Gunung Kawi minta rezeki, minta hoki. Silakan. Ini kan kalau Imlek itu kan bukan karena agama, tetapi Imlek itu semua agama, ini karena budaya. Di Cina dulu, di Tiongkok, merayakan Imlek itu bukan karena mereka agama Buddha atau Konghucu, yang semua yang Kristen, yang Muslim, pada saat Imlek merayakan karena merayakan bahwa ini akan mulai masuk musim tanam dan kerja keras kembali. Jadi berkaitan dengan alam juga. Betul. Ya. Jadi tradisi budaya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Betul. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong di Indonesia ini kan kita mulai reformasi tahun 98 Betul. ya. Sebelumnya kan tidak boleh, dilarang dan lain sebagainya. Betul. Ini bagaimana Babah sendiri melihat perjalanan dari sejak tahun itu dan apresiasi terhadap budaya Tionghoa dan tradisi seperti ini di Indonesia bagaimana Babah menilainya? Ya, sejak 98 kita diberi kebebasan. Kalau dulu sebelumnya sebenarnya bukan tidak diberi kebebasan, tetapi dibatasi. Ya. Dan pada zaman itu dibatasi, saya pikir sah-sah saja, ya kan? Cuman sekarang ini yang kita perlu waspadai, kita kebebasan, jangan sampai kebablasan, ya. Untungnya saudara-saudara kita, teman-teman Tionghoa, teman-teman yang beragama Buddha, Konghucu, lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih gampang simpati. Sehingga waktu kita lihat PSBB kemarin, saudara-saudara kita semua di seluruh Indonesia saling bergandengan tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, kita harapkan ini juga tetap
harus menjadi pola hidup kita. Pemerintah telah memberikan kita sesuatu untuk merayakan kebebasan Imlek ataupun budaya Tionghoa atau apa. Kita balas dong kepada negeri tercinta ini. Balas, ringankan beban negeri, beban pemerintah. Kita bantu saudara-saudara kita yang kekurangan dengan kita memperhatikan kesejahteraan mereka. Pokoknya radius 100 meter kita perhatikan. Dan insya Allah kalau perutnya semua kenyang, nggak akan ada masalah lagi, damai. Dan yang kita butuh saat ini bukan hanya NKRI harga mati, tapi persatuan harus harga pasti. Kalau persatuan ada, NKRI toleransi pasti harga mati. paling penting juga. Ya, apalagi bersatu. ini kan semua tujuannya kebaikan, supaya kita bisa hidup harmonis, ya, kita bisa hidup dengan damai dan penuh dengan cinta kasih lah istilahnya. Pesta ya, perayaan, saya lihat biasanya ini petasan. Nah, apa maknanya? Kalau kita juga biasanya lebaran. Betul, ada petasan, ada kembang api. Khusus untuk perayaan Imlek ini apa artinya? Ya, asal petasan. usul dari petasan ini. Ini kan semacam suatu bentuk sukacita. Jadi beli petasan, jadi menimbulkan bunyi-bunyi, jadi nggak sunyi, nggak sepi, dado. Terus ya itu, selain petasan, kadangkala kalau di Cinanya ada minum arak gitu, ada terus main judi gitu. Tapi di sini ini sekarang sudah termodifikasi. Jadi petasannya ya paling kembang api karena pemerintah nggak boleh. Tapi kadang-kala dan bahaya juga kalau mercon. Mercon itu bisa kebakaran ya. Tapi itu bentuk sukacita sebenarnya. Nah kemudian. Tapi bukannya juga untuk menakut-nakuti energi negatif atau musuh-musuh energi negatif. Betul. Ada kan aspek itu. Ada yang bilang begitu, mengusir hantu, mengusir energi negatif atau apa. Tetapi lebih banyak sekarang ini dimaknai oleh anak-anak kita, adik-adik yang masih kecil-kecil, itu bentuk sukacita. Kalau bisa bakar petasan yang kecil walaupun itu berarti kita lebih berani. Kan kadang-kadang orang mau bakar petasan aja takut gitu. Iya kan? Terus ada kembang api, ada yang petasan yang meluncur juga ada. Nah itu yang takutnya biasanya bahaya. Kita juga malam tahun baru ini kembang apinya kan luar biasa. Betul. Jadi lebih menandakan sukacita, kegembiraan dan menyambut yang baru ya. Betul. Datang ke barongsai itu untuk membuang energi yang negatif, terus sambil meminta angpau. Dan biasanya kalau ada yang datengin itu barongsai ke rumah kita, itu merupakan berkah buat kita. Barongsai, nah ini apalagi kalau kita. Barongsai itu memang menjadi budaya yang sudah ribuan tahun. Jadi mereka itu datang ke rumah-rumah, datang ke barongsai itu untuk membuang energi yang negatif, terus sambil meminta angpau. Dan biasanya kalau ada yang datengin itu barongsai ke rumah kita, itu merupakan berkah buat kita. Oleh sebab itu berkah juga buat mereka. Jadi mereka datang, kita kasih angpau, dan biasanya mulutnya terbuka kita kasih angpau. Bapak tahu ini makhluk apa ini sebenarnya? Kalau di depan kan lihatnya seperti kayak ada singa ya, barong gitu. Ini lion gitu seperti. Tapi buntutnya naga. Tapi buntutnya ini macam-macam kan. Itu asal usul makhluk ini tahu nggak? Katanya dari dulu itu kayak bentuk naga yang menjelma itu. Dan kadang-kala kita selain barongsai, ada naga yang panjang yang diusung oleh ratusan orang, panjang bisa berliuk-liuk. Nah memang itu budaya. Nah kalau mau melihat Imlek sebenarnya bukan di hari Imlek, tapi Cap Gome di Singkawang, itu kita akan melihat itu sebenarnya budaya Tionghoa itu luar biasa. Apalagi wali kotanya sekarang kan kebenaran dari teman-teman Tionghoa, Ibu Chai Chuini itu, ya kan di Singkawang. Saya rencana mungkin Cap Gome ke depan kepengen ke sana lagi. Harusnya nanti saya ikut ya sama ikut ya di sana. Karena ini sangat menarik dari segi budaya dan juga warna-warninya dan suasananya, atmosfernya dan ini kebersamaannya. Teman-teman dari suku Dayak, teman-teman dari suku Melayu Pontianak itu bersatu padu mengangkat barongsai maupun naga yang berliuk-liuk. Dan semua jadi satu di sana, tidak ada perbedaan. Kemudian yang satu lagi, di sana wisata kuliner waktu Cap Gome.
itu luar biasa. Banyak produk makanan-makanan halalnya di sana yang luar biasa enaknya. Jadi boleh Mbak Desi ke sana. Itu Lontong sangat cap berkesan. gome. Cap gome di sana. Tapi cap gome sendiri itu artinya kan tadi disebut 15 ini untuk menanam ya, waktu Iya. untuk mulai musim musim kering. tanam. Tapi cap gome itu Cap sendiri gome artinya itu 15 hari setelah Imlek. 15 hari setelah Cap Imlek. gue. Jadi itu biasanya udah mulai kering deh, udah nggak hujan lagi di sana. Nah, di sana banyak teman-teman yang percaya bahwa kalau ngegotong tepekong, itu dewa-dewa patung yang digotong-gotong itu, kalau ikut gotong nanti dapat berkahnya. Saya ada beberapa teman yang pada ke sana, saya lihat dia gotong, saya tanya bagaimana, berat katanya, padahal itu bentuknya ringan. Oh berarti ada makhluk halus yang isi kali. Dan mereka percaya bahwa itu akan membawa berkah sana. Dan itu ritualnya bisa berapa puluh kilometer, jalan semua itu. Luar biasa itu di sana. Sekali-sekali pergi, saya udah sekali, saya mau sekali lagi deh. Iya, ini menarik sekali yang Imlek ini ya tadi lebih ke tradisi, budaya, dan Bukan ini sudah karena turun agama, bukan karena agama, makanya kita juga semua bisa mengapresiasi, kita bisa menikmati, apalagi di situ banyak sekali makanan-makanan yang enak dan juga perayaan-perayaannya penuh dengan kegembiraan. Kalau anak-anak muda Tionghoa sekarang saat ini di Indonesia, bagaimana menurut Babah? Apakah apresiasi pemahaman terhadap budaya ini dipahami sudah atau bagaimana? tererosi sekarang. Dengan anak-anaknya Babah diajarkan atau tidak pentingnya? Kita mengajarkan, cuman kadangkala sebagian sudah mereka tidak mau ikuti ritual-ritual itu. Saya paling sedih kalau Imlek itu karena yang merayakan keluarga kami nggak ada yang merayakan, maksudnya keluarga saya, tetapi kakak-kakak saya masih merayakan. Jadi merayakannya cuma malamnya doang, sebelum Imlek, malam takbirannya. Saya datang makan dan alhamdulillah kalau saya datang makan mereka bilang makanan yang sebelah sono halal, itu yang buat kamu, yang di sini jangan ya katanya, karena ini ada yang haram-haram. Oke, jadi karena mereka menghargai saya selalu datang sambil berinteraksi. Tetapi di hari Imleknya saya bingung mau kemana. Nah, biasanya kalau keluarga yang merayakan, apa yang dilakukan? Ajang sana, berkunjung satu sama lain. Kayak lebaran juga, silaturahmi. Lebaran dan kita sambil bawa angpau. Kita bagi anak-anaknya, handai taulan teman-teman, kita bagi. Atau saudara-saudara, ponakan kita bagi. Kemudian kalau kita mesti bawa anak kecil, anak-anak kita juga dibawa. Diberikan juga angpau. Jadi saling berbagi angpau lah gitu. Iya. Jadi memang kita harapkan Imlek ke depan ini situasi memang pandemi ada, ekonomi juga agak berat. Kita harapkan tentunya Gusti Allah memberikan kemakmuran buat terutama negeri kita, rakyat kita, dan juga tidak ada bencana alam lagi deh. Terus kita mulai kerja supaya Indonesia ini makmur, sejahtera rakyatnya, dan bisa berkiprah di ASEAN dengan baik. Nah kalau apalagi masa COVID ini, kalau sebelum COVID katanya kelenteng ini kan 24 jam. Kira-kira kapan masyarakat biasanya datang untuk berdoa di kelenteng ini? Apakah ada jam-jam tertentu? Pada waktu mau Imlek? Pada waktu mau Imlek atau pas hari Imleknya? Pada waktu mau Imlek, sekitar jam 8 malam sudah mulai rame di sini. Oh, jam 8 malam ya. Puncaknya jam 12 malam itu rame. Terus kemudian hari Imleknya biasanya jam 8 sudah mulai rame. Itu hari Imleknya sampai sorenya gitu. Jadi dan tapi ini juga terbuka untuk umum kan, untuk umum. Untuk berkunjung kan. Untuk berkunjung boleh. Jadi bahkan banyak saudara-saudara kita yang bukan merayakan Imlek, baik itu kita kadang-kala lihat saudara-saudara kita yang berhijab Muslim ikut datang ke sini melihat apa sih acara ritual Imlek. Kemudian saudara-saudara kita kalau dulu masih banyak turis bule, banyak itu turis Timur Tengah banyak yang datang melihat di sini. Jadi memang sesuatu yang unik dan di sini tidak membedakan walaupun Imlek ini untuk orang-orang Chinese yang beragama Buddha dan Konghucu, tetapi saudara-saudara kita yang umat lain silakan mau melihat itu. Dan banyak yang bisa dilihat. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit kalau kita ke sini apa-apa saja yang kita bisa ini banyak nikmati. Di sini
dewa-dewanya banyak. Jadi dari ujung sana tuh ada dewa keselamatan, ada dewa misalnya orang mau berlayar, ada dewa orang kepengen punya anak, minta itu semua. Jadi beraneka macam ragam ini saya sendiri kurang paham karena saya nggak mempelajari. Tetapi ini Tapi itu Buddha di belakang. Buddha saya dan lihat. ada Dewi Kuan Yin-nya. Nah, biasa sentralisasi di kelenteng Kim Tek ini yang kita panggil Ching Teyen adalah Dewi Kuan Yin-nya. Ini dibilang sakti atau makbul. Iya. Jadi Dewi Kuan Yin ini bahkan mendapat dari saudara-saudara kita Muslim mahkotanya dikasih dari saudara kita. Terus ada yang kasih kalung-kalung mutiara taruh saudara-saudara kita Muslim itu. Jadi ada beberapa artis terkenal juga ke sini. Dewi yang welas asih ya. Welas asih dan selalu kadangkala orang ada ribut rumah tangga. Terus ada orang mau bisnis apa. Itu terus kemudian setelah berdoa di sana, mereka melempar puapue itu namanya. Terus boleh nggak atau apa nggak, itu mereka punya kepercayaan gitu. Nah ini kalau masuk kan kita tadi ini dupa ya, Iya, itu dupa. apa maknanya kalau dupa? Memberi penghormatan dulu sebelum masuk. Kalau di Islam tahiyatul masjid dulu, kasih 2 rakaat doa dulu gitu. Jadi baru mulai ritualnya. Lampion, nah ini identik. Lampion ada di mana-mana. Ada makna tersendiri nggak selain cantik tentu saja? Iya, selain cantik memberikan penerangan. Jadi rezeki kita itu selalu cerah, terang, hidup kita terang, tidak bermasalah. Itu selalu begitu. Jadi kalau kita redup gelap-gelap itu kan kayaknya serem. Ini cerah, jadi sesuatu yang bahagia gitu. Dan lampion biasanya merah kan? Iya. Ini Kalau warna kita lihat kemakmuran. ruangan gelap kan kita serem, hati kita galau. Tapi kalau kita terang, happy gitu. Iya. Warna yang pantang ada nggak? Untuk tahun ini? Iya. Nggak ada. Warna semua diberikan Tuhan itu bagus. Tapi maksudnya yang perlu kan tadi yang perlu dihindari. Ya mungkin. Kalau show macan kan tadi katanya biru bagus. Biru bagus, hijau min bagus, merah bagus, kuning bagus. Yang lain bukan nggak bagus, yang paling bagus itu. Yang lain juga bagus, tapi yang terbagus itu gitu. Jadi warna nggak membuat masalah menjadi tidak baik. Jadi tergantung kitanya aja. Kita suka warna apa? Kalau kita misalnya warna hitam nggak suka, ya kita dikasih warna hitam ya tetap nggak suka. Gitu. Ini kan lebih ke selera individu selera juga. Individu. Tapi menarik juga kan. Biasanya ada. Nanti ini saya akan buat episode sendiri nih mengenai keberuntungan yang khusus di show macan air ini. Biasanya mereka kalau Imlek selalu pakai baju merah. Baju merah itu? Iya. Warna keberuntungan, warna hoki. Iya. Babah ini sangat sangat menarik ya, dan Babah di sini sudah sejak tahun 2017, tapi sebelumnya kan di Singkawang juga. Saya dua kelenteng saya jadi pembinanya juga. Jadi dan yang lucu, saya udah ini luar biasa membina dua kelenteng. Saya ini Muslim. Seorang haji. Iya, terus dia bilang apa? Dia challenge saya. Islam kan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin katanya. Rahmat untuk semuanya, bukan hanya untuk orang Islam katanya. Oh iya. Terus dia bilang, ngurusin kami katanya. Saya bilang, bagaimana bisa bilang adil? Ya buktinya kami nggak berantem sejak ada Baba Alun di sini jadi pembina. Kami tidak berantem, bahkan kami rukun bergandengan tangan dan makmur malah katanya. Ini penghargaan. Ya, semoga langgeng juga. Amin, amin, amin. Semoga keberadaannya juga membawa berkah. Ini hujan juga semakin... Dan semakin hujan deras. mengaminkan, barusan hujan besar itu. Semoga makin membawa keberkahan. Jadi kalau di sini banjir, teman-teman muslim yang di sekitarnya semua yang bantuin ini. Yeah. Serokin airnya. Nah begitu ada banjir yang teman-teman muslim di sana, kelenteng sini semua jamaahnya ngebantuin. Jadi ini yang kita sudah jarang lihat. Nah ini mungkin yang terakhir ya, harapan ya tentu untuk tahun ini kita harapkan COVID cepat berlalu, semua divaksinasi, sekarang juga ada program booster dan lain sebagainya khusus untuk Babah sendiri dan rata-rata masyarakat Tionghoa di sini. Kira-kira bagaimana supaya
lebih menyatu lagi rasa kebersamaan, kebinekaan, karena toleransi ini menurut saya ya paling penting kita miliki, aset bagi negara majemuk seperti Indonesia ini. Mungkin kepada teman-teman, baik teman-teman muslim maupun yang non-muslim, bahwa kita sudah mengakui dasar negara kita adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kalaupun kita bukan seagama, tapi kita saudara sebangsa dan sekemanusiaan. Oleh sebab itu, kita harus wajib tolong-menolong, apapun agamanya, apapun sukunya. Kita harapkan pandemi cepat berlalu. Kalau belum berlalu, mari teman-teman kita, terutama mungkin yang Tionghoa yang dianggap mampu, lebih mapan, lebih maksudnya berada, yuk teruskan sifat kedermawanan. Kita bantu tetangga-tetangga kita yang membutuhkan, kita bantu kalau bisa 100 meter, kalau lebih berada lagi 200 meter, bahkan 1 kilometer sekitar tempat tinggal kita atau tempat usaha kita, sehingga bukan hanya pemerintah tetapi kita membantu. Sebab kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Jangan lupa, the hungry man will be the angry man. Jadi kalau ada orang-orang yang lapar di sekitar kita, pasti gangguannya kepada Kamtipmas. Oleh sebab itu, pemerintah nggak mungkin bisa sampai ke sudut-sudut desa-desa, kampung-kampung. Ini tanggung jawab kita. Dan saya lihat kelenteng petak 9 ini, terutama Cingteyen, partisipasi kepada umat bila mana ada musibah, kebakaran, banjir, apa semua langsung mereka memberikan beras, minyak goreng, bahkan mie goreng gitu. Dan saat ini dengan camat yang baru, kelenteng petak 9 ini bekerja sama. Jadi camat yang baru bahkan karena daerah Glodok ini daerah kelenteng, membuat paguyuban kelenteng di petak 9. Jadi bersatu, dan camat ini bekas camat di lurah di Menteng. Jadi program nasi kuning 3.000 yang kami jalankan diadopsi juga oleh mereka sini. Karena camat ini mau membuat Glodok ini menjadi sentra percontohan yang kondusif dan sentra keberagaman. Dan ternyata alhamdulillah Pak Camat Pak Agus Suleman ini luar biasa. Dan saya meminta teman-teman kita yang mengurus kelenteng ini harus selalu berkolaborasi dengan pemerintah kota atau pemerintah kecamatan. Supaya kita bisa membantu sesama kita sehingga keberagaman ini akan saling isi, saling asa, saling asuh. Jadi kalau di sini banjir, teman-teman muslim yang di sekitarnya semua yang bantuin ini, serokin airnya. Nah begitu ada banjir yang teman-teman muslim di sana, kelenteng sini semua jamaahnya ngebantuin. Jadi ini yang kita sudah jarang lihat. Gotong royong ini gotong sebenarnya royong. kan esensi ya, Yes. dari Pancasila, Betul. dari Bhinneka Tunggal Ika Betul. ini. Dan kelenteng ini sudah berada sejak 1650, jadi 372 tahun. luar biasa ini sejarahnya dan sudah memberikan kontribusi. Betul. Ya, cukup lama bagian dari masyarakat. Tapi banyak masih donaturnya dari segi ini kan harus membina vihara ini, sustainability-nya. Sangat banyak, sangat makmur. Sangat makmur ya. Sangat makmur. Bahkan kami bangun kelenteng ini dibiayai oleh jamaah umat. Bahkan teman-teman kami, ya beberapa pengusaha-pengusaha besar selalu mengatakan, kapan saya boleh ikut donasi? Kapan? Saya bilang masih ada uang umat nih, masih banyak, biar kita salurkan dulu. Jadi kita bangun kurang lebih habis mungkin mau 200 miliar ini nanti kalau sampai jadi. Ornamennya aja, tadi ketua di sini mengatakan saya, mungkin bisa sampai 100 miliar untuk ornamennya aja. Gitu. Tapi apa selain donasi bantuan masyarakat ya digunakan untuk apa saja ini? Selalu untuk kemanusiaan kebanyakan. Contohnya? Jadi setiap banyaknya nih selain uang sekarang kita konsentrasi untuk pembangunan dulu. Sekarang kita bisa dapat sumbangan beras 1 bulan itu bisa 20 sampai kadang-kala 50 ton. Terus minyak goreng itu sampai ribuan liter. Jadi mau nggak mau kita untuk bagikan sembako ya. Iya, sembako di sini semua. Jadi kita koordinasi dengan camat, dengan kelurahan, semua
yang dimana ada saudara kita termarginalkan, belum disentuh oleh pemerintah, kita masuk. Selalu kita suruh semacam operasi pasar lah dengan Pak Camat bareng-bareng gitu. Jadi daerah sini kebenaran yang termarginalkan bukan saudara-saudara kita aja yang umat Islam, tetapi umat Buddha juga banyak di sini. Boleh dilihat itu di sini tuh umat Buddha, umat Konghucu banyak yang termarginal. Makanya di sini kampung keberagaman. Jadi mereka udah nggak ada masalah di sini. Gitu. Iya, Babah, terima kasih banyak atas waktunya, insight-nya banyak sekali yang masih kita ingin tanyakan. Tapi tadi semua sudah mencakup semua ya, dari ornamen-ornamen yang kita perlu pahami maknanya, warna. Di sini juga ada dupanya, ada semua. Jadi bahkan ada yang kasih ada kembang. Sesajen. Nah ini kita ada buah-buahan di situ. Kalau sesajen ini itu kan kita, yang jamaah yang mau memberikan sesajen, dia ritualnya dia kasih ke sana. Nanti setelah sudah selesai itu kita bagikan. Siapa yang mau silakan gitu. Biasanya pekerja-pekerja di sini, bahkan tetangga-tetangga kalau ada yang mau buah-buahan itu mereka misalnya nggak ada pantangan. tapi ada pilihan khusus untuk dijadikan sesajen. Ada tergantung yang mau bawa. Ada yang mau bawa buah naga, ada yang bawa apel serikaya atau apa. Ini selera masing-masing. Tapi mostly mereka bawa buah jeruk. Gitu. Tetapi sekarang seiring berjalannya zaman ini mereka memodifikasi dengan sendiri. Tapi biasanya yang bisa dimakan kan, yang bisa yang bisa dimakan. Konsumsi. Dan yang manis-manis biasanya. Apa artinya? Apa sebenarnya? Karena bahkan ada yang memberikan makanan kayak nasi tim atau bubur atau apa itu semacam ya memberi penghormatan. Kadang-kala mereka taruh di tempat meja makan itu termasuk dupa, semacam ingin ngajak leluhurnya, orang tuanya, ini makan nih, kita siapkan gitu. Gitu. Tapi sebenarnya kan mirip-mirip ya, ini semua tradisi ya, sesajen, dupa, dan juga petasan, dan kriaan. Ini saya lihat hampir semua budaya ya, apapun agamanya itu pasti punya tradisi-tradisi leluhur semacam ini. Ini kan yang memang juga berkaitan dengan misalnya kapan waktu menanam. Padi atau menanam atau melakukan panen dan lain sebagainya. Jadi nanti sangat menyatu dengan alam juga ya. Betul. Mereka selalu berpikir keseimbangan dengan alam. Nanti Mbak Desi kalau Imlek datang, kita kongsi facoy, tapi jangan lupa bawa humpau nalai. Biasanya saya minta angpau. Berapa? Ada tarifnya nggak sekarang? Tapi biasanya anak-anak buka, wah. Ada dari yang 1.000 perak, sampai yang 100.000, bahkan ada yang dolar. Ada yang dolar. Jadi angpaunya harus. Tapi ada yang punya kepercayaan uangnya harus merah. Merah berarti 100.000. 100.000. Kecuali 100. Kalau dulu 100 rupiah juga kan warnanya merah. Tapi udah nggak produksi lagi kan. Tapi masih harus uang ya. Maksudnya bukan benda lain. Ada yang minta inilah angpaunya ada HP-nya di dalam. Ada, tinggal memodifikasi bagaimana aja kita. Seikhlasnya kok. Iya, tapi yang penting ini adalah untuk memberi. Iya. Baik, Babah, semoga Imlek ini juga penuh berkah. Amin. Kita selama 1 jam wawancara ini hujan semakin lama semakin lebat. Ini tandanya makmur. Mbak Desi juga makmur. Semoga tambah sukses. Amin. Dan kita harapkan juga pemirsanya juga tambah sukses. Kita bisa melewati tahun ini dengan keluar dari pandemi. Jadi kongsi facai, humpau nalai. Humpau nalai. Sukses terus, barokah, panjang umur ya. Iya, sekali lagi terima kasih dan kita juga sudah banyak sekali belajar mengenai budaya Tionghoa. Selama ini mungkin kita melihat tapi kurang memahaminya, artinya itu sebenarnya apa sih? Nah, kita harapkan dengan adanya Insight with Desi Anwar kali ini kita lebih memahami, lebih mengenal. Kalau tidak kenal maka tidak sayang, jadi kita juga lebih bisa mengapresiasi. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Saya langsung dari Vihara Dharma Bakti ya, mengucapkan juga selamat Hari Raya Imlek, Gongsi Pacai. Kita masih dalam suasana pandemi, kita harus jaga jarak, kita harus rajin cuci tangan, menggunakan masker, hindari kerumunan, jangan lupa acara ini juga bisa Anda saksikan di cnnindonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anwar.
Selamat Imlek, bye-bye, stay safe.